Perkenalkan, nama saya Adinda Hurun Ainun, nomor absen 1, kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan menyampaikan tentang peran kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyampaikan ke materi, saya ingin memberi sedikit penjelasan tentang ilmu kimia. Kimia sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang mempunyai arti perubahan materi. Secara singkat, ilmu kimia bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Peran kimia di dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, di bidang kesehatan. Senyawa kimia digunakan untuk membuat obat-obatan seperti etanol dan alkohol yang digunakan untuk membuat obat-obatan dan pensterilan alat-alat kedokteran. Yang kedua, di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, kimia berperan sebagai pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah nutrisi pada tanaman dan menjaga kesuburan tanah. Selain pupuk, pestisida juga digunakan di dalam bidang pertanian ini, yaitu sebagai menanggulangi hama dan menanggulangi penyakit tanaman. Yang ketiga, di bidang industri. Di bidang industri ini senyawa kimia digunakan pada alat-alat besar. Contohnya semen, kayu, cat, dan pipa PVC serta beton, semua dihasilkan dari riset kimia. Di bidang biologi, proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup, seperti proses pencernaan makanan, pernapasan, dan metabolisme. Semua ini dipelajari di dalam biologi. Serta fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan senyawa kimia. Jika tidak akan terjadi fotosintesis. Di bidang arkeologi, senyawa kimia digunakan untuk mencari tahu umur fosil yang ditemukan, yaitu dengan radioisotop. Radioisotop adalah suatu isotop dari radioaktif. Radioisotop ini mampu memancarkan radiasi dengan intensitas tertentu. Yang terakhir, ada di bidang hukum. Bidang hukum menggunakan senyawa kimia yaitu jenis DNA. DNA setiap orang-orang berbeda-beda yang bisa digunakan untuk melacak orang tersebut. Biasanya digunakan untuk mencari tahu penyebab kematian maupun hal-hal yang berkepentingan dengan hukum. Tidak hanya peran kimia di dalam makanan, serta dalam membuat pemanis buatan. Dibuat dengan reaksi kimia untuk mengganti gula biasa. Contoh senyawa kimia yang digunakan adalah aspartum dan sakarin. Kedua, membuat penyedap makanan. Penyedap makanan dibuat agar rasa lebih enak dan menarik konsumen. Contoh formalin, boraks, dan asam benzoat. Namun, jika dikonsumsi semua itu tidak sehat dan membahayakan bagi tubuh kita. Yang ketiga, membuat penambah nutrisi pada makanan.
nutrisi seperti yodium dan vitamin dibuat untuk membuat makanan lebih bergizi dan sehat. Yang keempat adalah untuk membuat pewarna makanan. Pewarna makanan dibuat khusus agar dapat dicerna dan tidak membahayakan manusia. Contoh senyawa yang digunakan dalamnya adalah kalium pyrosulfat dan karmoisin. Yang kelima adalah pengawet makanan. Pengawet makanan digunakan untuk mencegah tumbuhnya enzim atau bakteri pengurai makanan. Pengawetan bisa dilakukan dengan pengalengan, pengasinan, maupun pengemasan. Semua ini menggunakan prinsip ilmu kimia. Misalnya, pada pembuatan sarden ikan laut, untuk mencegah bakteri pengurai makanan membusuk di ikan, dilakukanlah pengalengan. Sekian, terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.